Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku yang berbahagia dengan saya pada pembelajaran matematika peminatan seri suku banyak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teorema Vita, di mana di sini itu menjelaskan tentang hubungan penjumlahan dan perkalian akar-akar rasional dari suku banyak. Tentu saja akar-akar rasional sudah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya, yaitu di teorema faktor. Nah, pada kesempatan kali ini pelajaran kita itu bertujuan untuk mengetahui jumlah berapa jumlah dari akar-akar rasional tersebut dan berapa perkalian dari akar-akar rasional tersebut. Kalau lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Tentukan nilai P dari fx yang masih ada P-nya, yaitu x kuadrat min px min 4, sehingga fx itu memiliki dua akar yang saling berlawanan. Maka yang pertama kali kita lakukan itu adalah menafsirkan dulu akar yang berlawanan tadi berlawanan tanda, sehingga kita misalkan x2 sama dengan min x1 berlawanan tanda. Oke, perhatikan ya koefisiennya, A-nya itu 1, B-nya min P, dan C-nya sama dengan min 4. Nah, sehingga kita bisa gunakan di sini yaitu X1 tambah X2 penjumlahan akar perkalian 1 itu adalah min B per A. Sehingga kita bisa masukkan di situ ya, min B per A, min B-nya itu adalah min P, berarti min kali min plus P per A. A-nya 1 nanti ya. Sementara itu kita gunakan permisalan kita, yaitu berlawanan tadi, X2 itu sama dengan min X1. Berarti X2 ini kita ganti substitusi dengan min X1. Sehingga X1 dikurangi X1 itu sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan 0 sama dengan P per A. A dikalikan 0, 0. Sehingga P-nya sama dengan 0. Ya, sehingga kalau P-nya sama dengan 0, maka persamaan kita menjadi X kuadrat min 4. Nah, kalau kita cari lagi X-nya, maka X-nya sama dengan 2. X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 2. Nah, terbukti berlawanan ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain. Contoh kedua. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus bx min 2 memiliki dua akar kembar dan sebuah akar yang lain. Jadi ini pangkat 3, akarnya ada 3, yang dua kembar, yang satu akar yang lain ya. Tentukan nilai P agar fx itu memiliki akar kembar tadi ya. Nah, jadi kira-kira tipe-tipe soal UTBK itu ya seperti ini ya. Dalam efeknya dalam bentuk P. Oke, kita bahas. Kita cari dulu koefisiennya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan P, dan D-nya sama dengan min 2. Oke, ini agak panjang ya. Memiliki akar kembar kita tafsirkan dulu, yaitu X2 sama dengan X1 dan satu akar berlainan. Oke, kita lihat kombinasi perkalian akar-akar fx yang berderajat 3. Yang pertama itu adalah kombinasi 1 atau penjumlahan X1 tambah X2 tambah X3 itu menggunakan rumus min B per A. Sehingga kita dapatkan di sebelah kanan itu adalah min plus ya, 4 per 1. Sementara akarnya kembar. Ya, akarnya kembar berarti X2 boleh kita ganti dengan X1. X1 tambah X1, 2X1 ditambah X3 sama dengan 4. Sehingga kita bentuk X3-nya yaitu sama dengan 4 min 2X1. Kita stop sampai sini untuk persamaan 1. Kita lanjutkan dengan kombinasi yang lain. Mungkin kita bisa dapatkan persamaan yang lain pula. Oke, X1 dikali X2 ditambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 itu adalah kombinasi perkalian dua akar ya. Sehingga kita di sini menggunakan 1, 2, yaitu C per A. Negatif, positif. Oke, positif C per A, sehingga kita dapatkan C per A, C-nya itu P, berarti P per 1. Sementara akar kembar kita gunakan lagi untuk mensubstitusi X2 dengan X1. X1 dengan X1 kali X1 ditambah X1 kali X3 tambah X1 kali X3. Sehingga kita bisa dapatkan X1 kuadrat ditambah 2X1 kali X3 itu sama dengan P. Oke, kita stop sini dulu. Kita coba lihat lagi perkalian 3 akar. Berarti X1, X2 kali X3 penggunaannya yaitu 1, 2, 3 di D. Berarti D per A. Negatif, positif, negatif. Berarti min D per A.
Sehingga kita dapatkan X1 kali X2 kali X3 sama dengan min 2 per 1, yaitu sama dengan 2. Kita substitusi kembali, X sama dengan 2-nya dengan X sama dengan 1. Ya, X1 kali X1, X1 kuadrat kali X3 sama dengan 2. Oke, kita manfaatkan persamaan yang sudah ada tadi, yaitu misal X3 ya. X3 kita ganti dengan 4 min 2X1. Biar persamaan ini hanya memuat X1 saja, satu variabel. Sehingga di sini kita dapatkan X1 kuadrat kali 4 dikurangi 2 kali X1 ya sama dengan 2. X1 pangkat 3 ya maksudnya, sehingga kita bisa dapatkan di sini persamaannya 4X1 kuadrat dikurangi 2X1 pangkat 3 sama dengan 2. Nah, sehingga di sini kita bisa bagi dengan 2, yaitu 2X1 kuadrat min X1 pangkat 3 sama dengan 1. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang linear, yaitu X1 pangkat 3 min 2X1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Kita coba cari akarnya ya, kita bisa dapatkan 1, faktornya yaitu X1 min 1. X1 min 1 dikalikan X1 kuadrat min 1 min X1 min 1 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X1 sama dengan 1, sementara X2 nya juga sama dengan 1, maka X3 nya kita dapatkan 2. Itu ya, sehingga kita substitusikan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2 ke persamaan yang tengah. X kuadrat plus 2X1 kali X3 sama dengan P. Sehingga 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kali 2 sama dengan P, sehingga P-nya kita dapatkan 5. Gitu ya. Jadi P sama dengan 5 itu agar Fx yang di derajat 3 ini memiliki 2 akar kembar dan sebuah akar yang lain. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang ketiga, diketahui persamaan polinomial x pangkat 4 min 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 6x min 2 sama dengan 0. Jika x1, x2, dan x3 sama dan x4 itu akar-akar polinomial tersebut, tentukan nilai dari 1 per x1, x2, x3 tambah 1 dibagi x1 kali x2 kali x4 ditambah 1 dibagi x1 tambah kali x3 kali x4 ditambah 1 per x2 kali x3 kali x4 itu berapa? Oke, di sini saya punya polinomial, saya tulis kembali di sini. Dan kita punya masing-masing di situ adalah koefisiennya A, B, C, D, E ya, urut. Terus perkaliannya ya, ada perkalian 1 kita mulai dari B, perkalian 2C, perkalian 3D, perkalian 4E. Tandanya itu dari B itu negatif, C positif, D itu negatif, E-nya positif. Oke, koefisiennya A-nya itu 1, B-nya min 4, C-nya min 3, D-nya min 6, E-nya min 2. Oke, kita coba identifikasi dulu dari perkalian 1 atau penjumlahan. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Ya, maka kita gunakan posisi yang pertama yaitu koefisien B. Yang saya kasih tanda kuning ini. Oke, karena B ini tandanya itu negatif, maka kita letakkan negatif di sini. Ya, karena kita perkalian 1 itu menggunakan B, maka ini penjumlahan itu B per A tadi. Ya, apapun suku banyaknya itu penjumlahan min B per A. Sehingga kita bisa dapatkan min B-nya itu B-nya min 4 ya, sorry, jangan fokus ke sini ya, ini perkalian saja. Untuk mempermudahkan kita fokusnya ke koefisiennya yaitu min 4. A-nya itu 1. Kita kirim ke sini, sehingga hasilnya adalah min kali min plus, hasilnya adalah 4. Jadi penjumlahan X1 sampai X4 itu adalah 4. Oke, tanpa perlu mencari suku akar-akarnya satu per satu. Ya, kita sudah mendapatkan hasilnya kok. Kesimpulannya bahwa penjumlahnya itu 4. Nah, itu manfaat dari teorema Vita. Jadi yang sukar bisa menjadi mudah. Oke, lanjut ke perkalian 4 atau perkalian semua akar.
yaitu X1 kali X2 kali X3 kali X4. Itu kita gunakan posisi yang terakhir, ya, yang perkalian 4 ini, yaitu menggunakan koefisien E. Tandanya positif, kita taruh di sini dulu. Terus E, ya, koefisiennya menggunakan E. Terus pasti dibagi dengan A itu, ya. Jadi kita mendapatkan formula dari perkalian akar 4 ini, yaitu E per A. Kita tinggal ganti koefisiennya, yaitu min 2, hati-hati, min 2 dibagi 1, hasilnya adalah min 2. Oke ya. Oke, bonus di sini saya berikan untuk perkalian yang lain, Pak, yaitu perkalian 3 saja ya, karena di sini sepertinya itu menggunakan 3 akar ya, perkalian 3 akar. Maka di sini kombinasinya X1 kali X2 kali X3. Suku pertama ada 3 akar, suku kedua ada 3 akar, suku ketiga ada 3 akar, suku keempat ada 3 akar. Pasti koefisiennya nanti dibagi dengan A. Nah, tinggal koefisien yang kita pakai di sini apa? Tandanya apa? Kita lihat perkalian 1, 2, 3, yaitu di kolom D. Maka tandanya itu yang kita pakai negatif. Negatif, positif, negatif, positif, negatif. Terus koefisien yang kita pakai D, pasti dibagi A. Ya. Berarti min D-nya itu adalah min 6. Jadi min 6, min kali min plus 6 dibagi 1, yaitu 6. Di perkalian 3 akarnya 6. Nah, jadi dari perkalian 1, 4, dan 3 ini, 4, min 2, dan 6 ini, yang mana yang kita pakai, kita coba lihat di slide berikutnya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Ya, seperti ini. Nah, ini kita nggak bisa langsung menjumlahkan penyebutnya ya, nggak bisa langsung menjumlahkan penyebut. Aturan pecahan nggak bisa ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kalau ini tambahin ini, itu nanti menggunakan perkalian 3. Tetapi karena ini pecahan, etikanya nggak boleh. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus menyamakan penyebut dulu. Kalau di sini nggak ada X4, maka kita berikan X4 di situ, X4 per X4. Di suku kedua itu nggak ada X3, maka kita berikan di situ X3 per X3. Suku keempat pun nggak ada X2, maka kita berikan X2 per X2, kita kalikan. Suku keempat itu nggak ada X1, maka kita kalikan X1 per X1. Nah, sehingga sukunya, penyebutnya itu sama semua masing-masing sukunya, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu sebagai pembilang. Maka pembilang ini itu adalah penjumlahan akar perkalian 1. Sementara penyebutnya itu X1 kali X2 kali X3 kali X4, yaitu perkalian akar-akar atau perkalian 4. Yang tadi kita sudah bisa mencarinya. Sehingga yang kita pakai di sini adalah hasil dari penjumlahan akar dan hasil dari perkalian akar-akar. Penjumlahan akar tadi menggunakan min B per A, perkalian akar tadi menggunakan koefisien terakhir, tergantung tandanya apa ya. E per A ya tadi, sehingga kita dapatkan 4 per min 2 dengan sangat mudah sekali, sehingga kita hasilnya adalah min 2 dari soal ini tadi ya. Penjumlahan pecahan akar-akar perkalian 3, yaitu min 2 dengan sangat mudah. Tanpa sekali lagi kita mencari akar-akarnya satu persatu, baru kita kalikan, baru kita jumlahin. Cukup pakai koefisien simpel sederhana, sesuatu yang sukar bisa menjadi mudah kalau kita mau belajar. Oke, mungkin itu saja anak-anakku yang bisa saya berikan hari ini. Semoga kalian terinspirasi. Bukan seberapa penting matematika itu, tetapi seberapa penting kalian mengubah mindset kalian menjadi mindset yang lebih saintifik atau rasional dan logis ya, logika. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.